Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran materi ekonomi. Hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa bagian 3. Kompetensi dasar menyusun siklus akuntansi perusahaan jasa. Mempraktikkan siklus akuntansi perusahaan jasa. Kompetensi yang akan kita pelajari yaitu menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang akan kita analisis yaitu menyusun jurnal penyesuaian, menyelesaikan kertas kerja, dan menyusun laporan keuangan. Keterampilan mempraktekkan siklus akuntansi perusahaan jasa. Ringkasan materi. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi yang sebenarnya sampai dengan akhir periode. Tujuan penulisan jurnal penyesuaian adalah mengoreksi perkiraan yang ada sehingga mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang dibuatkan jurnal penyesuaian meliputi beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, piutang pendapatan, beban yang masih harus dibayar, penyusutan aset aktiva tetap, dan pemakaian perlengkapan. Beban dibayar di muka. Pencatatan beban dibayar di muka di sini bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, pada saat bayar dicatat sebagai harta. Maka, jurnal umum yang nanti akan nampak pada saat pembayaran, contohnya, sewa dibayar di muka, sebelah debit, dan kas di sebelah kredit. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu beban sewa dan sewa dibayar di muka di sebelah kredit. Yang kedua, pada saat bayar dicatat sebagai beban. Jurnal umum yang nampak yaitu beban sewa di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Nah, jurnal penyesuaiannya sewa dibayar di muka dan beban sewa. Hal ini bisa kita lihat dari neraca saldo. Jadi kita bisa melihat bahwa pembayaran itu dicatat sebagai harta atau beban, yaitu dilihat dari neraca saldo. Kembali pada materi pembayaran pada saat bayar dicatat sebagai harta. Yang pertama tadi sewa dibayar di muka, contohnya di sini Rp240. Ya, jadi pada saat bayar dicatatnya sewa dibayar di muka 240 dan kas di kredit 240. Nah, di sini ada keterangan bahwa pembayarannya dilakukan tanggal 1 Agustus untuk 2 tahun. Nah, sehingga di sini jurnal penyesuaiannya yang tadi yang semula di debit, sewa dibayar di mukanya, maka pada saat penyesuaian kita pindahkan di sebelah kredit dengan perkiraan tandingan yaitu beban sewa. Nah, bagaimana perhitungannya? Nah, kita hitung dari pembayaran yaitu tanggal 1 Agustus berarti dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti di sini yang sudah menjadi beban yaitu adalah 5 bulan. Dibagi dengan 2 tahun. 2 tahun di sini adalah 24, berarti dibagi dengan per 24 kalikan 240. Maka hasilnya 50. Sehingga beban sewa yaitu 50 di sebelah debit dan sewa dibayar di muka 50. Nah, yang kedua, pencatatan pada saat pembayaran dicatat sebagai beban. Beban sewa di debit 240
dan kas dikredit 240. Nah, ini pembayarannya sama, yaitu untuk sewa selama 2 tahun. Nah, kalau pada saat pembayaran dicatat sebagai beban, maka kita akan mencari berapa yang masih harta yang masih ada di pihak yang menyewakan, yaitu kita hitung dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti yang sudah jadi beban 5. Dari berapa? Dari 24. Berarti 24 dikurang 5. Jadi yang masih menjadi harta yang kita titipkan, ya, harta yang kita titipkan sebesar 19 bulan per 24 kali 240. Jadi ada 190 rupiah. Nah, ini. Kemudian yang kedua yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini juga bisa dicatat sebagai, ada 2 pencatatan, yaitu pada saat menerima dicatat sebagai utang atau kewajiban, dan pada saat menerima dicatat sebagai pendapatan. Jika pada saat menerima dicatat sebagai hutang, maka kita tulis ke dalam jurnal, yaitu kas 60, ini kita ambil contoh 60 rupiah, debit, dan bunga diterima di muka 60 di kredit. Nah, di sini bunga diterima di muka itu termasuk kelompok hutang. Nah, di sini untuk pembayaran yaitu 1 September diterima bunga untuk masa 1 tahun. Maka jurnal penyesuaiannya, berarti kita harus mencari pendapatan yang benar yang sudah menjadi hak kita. Dengan jurnal bagaimana? Bunga diterima di muka di debit dan pendapatan bunga di kredit. Nah, masanya di sini diterimanya 1 September untuk 1 tahun. Berarti tutup bukunya 31 Desember, berarti September, Oktober, November, Desember. Berarti 4 bulan. Jadi yang sudah menjadi pendapatan bunga yaitu 4/12 kali 60 rupiah sama dengan 20 rupiah. Nah, kemudian jika pendapatan diterima di muka, pada saat menerima dicatat sebagai pendapatan. Jadi kita terima itu uang dan kita catat sebagai pendapatan. Kas di debit 60, pendapatan di kredit 60. Nah, di sini soalnya sama, yaitu diterima tanggal 1 September. Nah, penyesuaiannya bagaimana? Karena kita sudah catat sebagai pendapatan, yang pendapatan di awal, maka kita harus catat penyesuaiannya yang masih menjadi hutang. Hutang siapa? Hutang kita kepada yang memberikan bunga. Dengan jurnal pendapatan bunga 40 di debit, bunga diterima di muka 40 di kredit. Ingat, bunga diterima di muka itu sama dengan utang bunga. Nah, di sini dihitungnya dari tanggal 1 sampai 31 itu ada 4 bulan. Berarti yang masih menjadi hutang kita kepada mereka yaitu 8/12 kalikan 60 sama dengan 40 rupiah. Kemudian piutang yang masih harus diterima. Piutang berarti kita sudah memberikan jasa kepada pihak lain tetapi kita belum menerima. Maka jurnal penyesuaiannya mudah di sini, piutang sewa di sebelah debit dan pendapatan sewa di sebelah kredit. Sekian rupiah. Kemudian berikutnya, beban yang masih harus dibayar. Berarti kita beban yang masih harus dibayar berarti utang beban. Nah, jurnal penyesuaiannya beban bla bla bla
misalkan beban gaji atau beban sewa atau beban bunga di debit, dan hutang. Hutang di sini bisa hutang gaji, hutang sewa, hutang bunga dan lain sebagainya di sebelah kredit. Kemudian penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap ini untuk seluruh penyusutan aktiva tetap, ya. Peralatan, mesin-mesin produksi, kendaraan, gedung, gudang, itu termasuk aktiva tetap. Ya, kecuali tanah tidak ada penyusutannya. Nah, di sini jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan. Nah, yang disusutkan apa? Misalkan peralatan, berarti beban penyusutan peralatan di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit. Kemudian pemakaian perlengkapan. Jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan di sebelah debit dan perlengkapan di sebelah kredit. Nah, kemudian penghapusan piutang. Jurnal penyesuaiannya, beban penghapusan piutang di debit dan piutang usaha. Berarti piutang usaha nanti otomatis akan berkurang di sebelah kredit. Kemudian berikutnya adalah kertas kerja. Kertas kerja adalah media pencatatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca yang disusun secara logis untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Nah, bentuk neraca saldo, bentuk kertas kerja atau neraca lajur, di sini ada nomor akun, kemudian nama akun, neraca saldo debit kredit, kemudian jurnal penyesuaian debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit kredit, kemudian laba rugi dan neraca. Yang terakhir di sini adalah laporan keuangan. Jadi setelah kita membuat kertas kerja atau neraca lajur, kita akan buat laporan keuangan, meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Demikian untuk penjelasan jurnal penyesuaian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.